Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Simbang 5 TV, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng, yaitu dalam talk show Gizi Sehat Penderita Penyakit Pernafasan bersama Balkesmas Wilayah Pati. Dan tentunya untuk hari ini kami bersama Dr. Ari Wahyu Sasetyo yang merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati dan Dr. Vetria Melani, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah RAA Swondopati. Dan di samping saya ini ada Dokter Ari, saya mau menyapa dulu nih. Dokter Ari, apa kabar dokter? Lama nggak ketemu ya dokter, gimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sehat juga ya? Iya, alhamdulillah dokter. Dan di sampingnya ini ada Dokter Mela, betul ya dok? Panggilannya Dokter Mela. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, dan seperti tadi yang udah Vivi jelaskan bagaimana untuk hari ini kita bakal membahas talk show tentang gizi sehat penderita penyakit pernafasan. Begitu ya dokter ya. Langsung saja ini untuk pertanyaan pertama saya mau ngobrol dulu nih pemirsa sama Dokter Ari. Dokter Ari, apa saja sih dok layanan yang ada di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati? Iya, jadi mungkin kita semua harus tahu ya, jadi kaitannya dengan pelayanan di Balkesmas Wilayah Pati. Jadi kita adalah UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan kita ada, sebetulnya balai ini ada 5 ya, jadi ada 5 di seluruh Jawa Tengah, dan khususnya yang di kita itu di Balkesmas ini ada di Ekskarsidenan Pati ya, meliputi Demak, kemudian Kudus, kemudian juga Jepara, Grobogan, kemudian Rembang, Blora, dan Kabupaten Pati juga ya. Jadi tugas kita tentunya adalah terutama yang kita bisa lakukan pelayanan adalah di bidang paru dan juga penunjangnya. Dan kita dilengkapi dengan dokter spesialis ya, ada dokter spesialis paru yang ada ya di in-house, kemudian juga ada dokter spesialis anak, kemudian juga ada radiologi, dan juga ada rehab medik ya. Jadi kita ada rehab medik yang juga melayani kaitannya dengan penunjang paru. Ini ke depan tahun ini kita mungkin kita juga ada USG-nya 4 dimensi. Kemudian untuk tahun ini kita akan melengkapi dengan dengan pelayanan untuk bronkoskopi ya. Jadi tahun ini kita mengusulkan untuk bronkoskopi dan mungkin akan bisa running nanti di pertengahan tahun. Kemudian dulu memang Balkesmas ini adalah rumah dinas ini sebetulnya ya. Jadi di Balkesmas itu adalah rumah dinasnya Dokares ya, Dokter Karisidenan. Sehingga kita kenapa kok ada 7 kabupaten yang kita ampu sebagai kewilayahan UKM-nya ya, upaya kesehatan masyarakat ya, UKM rujukan terutama karena spesialistik khususnya untuk paru. Dulunya kita BP4 ya, kemudian karena kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah kita berubah ya menjadi Balai Kesehatan Masyarakat kelas A di wilayah Pati. Jadi mungkin itu gambarannya. Untuk saat ini kita masih rawat jalan. Namun ke depan ini juga kita ada tindakan ya, sehingga ada one day care-nya dan juga ada instalasi gawat daruratnya juga. Iya. Kalau untuk prakteknya sendiri dokter, untuk ada dokter anak juga nggak sih? Dokter anaknya sementara saat ini hari Rabu ya, untuk anak khususnya yang bermasalah paru ya. Jadi kita rujukan dan konsulen penyakit yang lain. Kemudian untuk spesialis parunya kita setiap hari kerja sampai dengan Senin sampai dengan Sabtu. Juga ada poli khusus untuk TB, rujukan TB, TB MDR kita bisa, ya. Kemudian juga ada poli rehab dan juga konsultasi gizi. Ya. Ya. Jadi untuk masyarakat Pati dan sekitarnya yang masih asing dengan Balkesmas wilayah Pati itu dulu awalnya adalah dari Dokares, kemudian BP4 menjadi BKPM, akhirnya menjadi Balkesmas, gitu ya dokter ya. Nah ini dokter, bentar lagi kan kita bakal persiapan Lebaran ya. Jadi pastinya persiapan apa saja sih dalam menghadapi mudik Lebaran supaya mudik ini kita tetap aman, tetap sehat dan tetap selamat? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kemarin kita 2 tahun ya diterpa dengan pandemi ya untuk COVID-19, dan sepertinya sampai hari ini pun itu WHO juga belum mencabut pandeminya. Namun yang sudah dicabut di Indonesia itu kaitannya dengan PPKM-nya. Ya, PPKM-nya kita sudah dicabut.
Namun dari sisi kebijakan kesehatan kita tetap ya, jadi masyarakat kita himbau, kita selalu himbau tidak henti-hentinya bahwa protokol kesehatan harus tetap dijalankan ya. Jadi menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer itu tetap harus dipersiapkan ya oleh individu kita dalam upaya untuk menjaga kondisi tubuh kita dan juga kebersihan ya diri kita dan pencegahan. Kemudian juga kita harus melengkapi diri dengan vaksinasi ya. Vaksinasi baik booster ya, boosternya harusnya sudah 2 kali nih ya. Masyarakat ini kita himbau terus bahwa booster harus sampai 2 kali minimal untuk minimal sampai 2 kali. Berarti sudah mendapat 4 kali suntikan vaksinasi untuk COVID-19. Kemudian untuk anak-anak ini juga tetap protokol kesehatan ya bagi yang sudah bisa ya. Kemudian juga dilengkapi dengan kelengkapan imunisasi yang lengkap, imunisasi dasar ya, minimal itu juga sudah harus lengkap karena kemarin kita juga sudah melalui bulan Bian dan Bias ya, imunisasi. Mungkin itu. Iya, jadi meskipun sepertinya vibe COVID ini udah kayak meredup, tapi yang pasti kita tetap menjalankan protokol kesehatan tadi ya. Iya, karena itu menjadi preventif untuk kesehatan kita ya, secara individu maupun secara berkelompok. Iya, satu lagi dokter, biasanya nih yang sering terjadi untuk penyakit pernafasan itu apa saja ya dok ya pada saat mudik? Biasanya dok? Iya, jadi sebetulnya penyakit pernafasan itu diderita oleh kita karena kita itu semuanya beriklim tropis ya, sering ya kita mengidap penyakit pernafasan mulai dari yang ringan sampai yang berat, dari yang akut sampai yang kronis. Dan itu ciri-ciri penyakit pernafasan itu untuk yang menular terutama itu adalah dia gampang sekali menular ya, sangat amat mudah menular. Sehingga salah satu pencegahannya ya tadi kalau memang ada jarak yang tidak memungkinkan untuk diatur seperti di angkutan umum, di mobil, di pertemuan masyarakat yang banyak berkerumun, maka satu-satunya ya masker itu yang paling cepat untuk menyelamatkan kita dari pencegahan untuk vaksin penularan ya, jadi penularan. Iya, biasanya macam-macam penyakitnya apa saja? Iya, bisa TB ya, bisa juga penyakit infeksi paru. Kemudian ada juga penyakit ISPA gitu ya, COVID juga ya. Kemudian infeksi-infeksi yang memang ditularkan dari langsung dari pernafasan. Ya, faringitis, laringitis itu semuanya juga sangat mudah menular. Kemudian juga kalau yang PPOK itu tidak menular kalau tidak ada infeksi ya. PPOK biasanya sering dihidap oleh orang yang merokok ya. Dan juga kalau merokoknya sangat kronis dan ternyata kerentanan tubuhnya cukup tidak mampu, kadang-kadang juga bisa menjadi CA paru. Ya itu. Kalau CA paru tidak menular tapi dia akan punya kerentanan terhadap mekanisme pertahanan tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ari. Saya juga masih penasaran, pengen banget tanya sama Dokter Mela nih, dokter ya. Dokter Mela, untuk dokter ya, apa saja sih dokter pencegahan penyakit pernafasan supaya mudik ini tetap sehat dokter? Iya, kalau dari segi gizi ya tentunya intinya adalah bagaimana menjaga kondisi tubuh itu tetap fit ya, karena itu terkaitan dengan imunitas atau kekebalan tubuh. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ari, bagaimana banyaknya penyakit infeksi ya terkait dengan pernafasan. Oleh karena itu di sini prinsipnya adalah menjaga supaya tubuh kita itu ya memiliki imunitas yang baik ya. Yang pertama tentunya menjaga asupan gizi seimbang ya. Karena kita tahu apalagi di Lebaran nih ya, menu makanan masyarakat Indonesia cenderung tinggi lemak, kemudian tinggi gula. Jadi untuk supaya asupan gizi tetap seimbang begitu ditambahkan ya untuk asupan sayur dan buah terutama itu ya. Kemudian yang kedua juga menjaga hidrasi tubuh ya, karena cairan tubuh kita ini harus dijaga terkait dengan kekebalan tubuh juga dengan kondisi fit ya. Kurang lebih 8 sampai 10 gelas per hari ya, itu rata-rata begitu ya. Tapi sebenarnya bisa disesuaikan ya dengan kondisi tubuh masing-masing begitu ya. Kemudian juga olahraga. Nah, ini kita juga apalagi kalau mudik, perjalanan
jauh begitu ya, kemudian ada kelelahan, tetaplah olahraga sedikit ya, mungkin intensitasnya ringan sampai sedang gitu ya, tapi tetap dijalankan untuk menjaga supaya tubuh itu tetap fit seperti itu. Iya. Apalagi kan ini kita sebagian besar dari kita sedang menjalankan ibadah puasa ya dokter ya. Betul. Olahraganya itu seperti apa dokter yang cocok bagi orang yang berpuasa? Nah, kalau untuk yang berpuasa tentunya pertama jenis olahraganya kita sesuaikan ya dengan usia. Kemudian yang kedua penyakit ya itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian timingnya ya, waktu untuk olahraga itu rekomendasinya bisa beberapa saat sebelum berbuka puasa, atau kalau tidak bisa dilakukan setelah berbuka, begitu nggih, diatur waktunya. Kemudian intensitas ringan saja sudah cukup ya, kalau yang tidak terlalu biasa olahraga rutin begitu bisa dimulai intensitas ringan, tapi kalau memang sudah rutin berolahraga bisa hingga intensitas sedang seperti itu. Jadi tetap tubuh ini diusahakan tetap aktif begitu ya untuk menjaga kesehatan. Iya, kondisional ya dokter ya. Bukan jempol saja yang aktif di medsos, tapi badan juga harus aktif ya dokter. Oke baik, kita break dulu dokter. Jadi untuk pemirsa sangat menarik ya untuk tema kali ini mengenai gizi sehat penderita penyakit pernafasan. Dan tentunya kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dokter Ari Wahyu dan dokter Mela sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng. Halo pemirsa, kembali lagi di program Bangga Jateng dan Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui aplikasi Google Play Store, melalui aplikasi JPM Stream, atau melalui TV digital untuk wilayah Jateng. Begitu ya. Dan masih bersama Dokter Ari juga Dokter Mela terkait dengan gizi sehat penderita penyakit pernafasan. Balik lagi ke Dokter Mela, dokter. Dok, untuk permasalahan apa yang sering terjadi terkait dengan gizi pada penderita penyakit pernafasan? Apa saja ya dokter? Ya, untuk pada penderita penyakit pernapasan ya biasanya banyak ditemukan kejadian malnutrisi atau kurang gizi, terutama misal pada pasien yang menderita tuberkulosis paru gitu ya. Kurang lebih sampai angkanya itu mencapai 60% begitu nggih untuk kejadian malnutrisi pada pasien-pasien dengan TB ya, atau tuberkulosis. Nah, pertama sebabnya adalah karena kurangnya asupan makanan gitu ya. Mereka nafsu makannya menurun ya, yang disebabkan bisa karena proses penyakit itu sendiri yang menyebabkan ada kecepatan metabolisme tubuh ya, kemudian menekan pusat lapar di otak, kemudian juga adanya rasa nafsu makan menurun, kemudian juga mual, muntah, bisa terkait penyakit itu sendiri ataupun efek samping dari obat itu juga bisa nggih. Dan juga adanya perubahan hormonal. Ya, perubahan hormonal misalnya hormon leptin ya. Hormon leptin itu kan sebenarnya dia menekan nafsu makan. Nah, pada kasus-kasus penyakit pernapasan hormon ini meningkat. Ya, sehingga kemudian pasien ini tidak nafsu makan, asupan gizinya menurun, dan akhirnya cadangan energi dalam tubuhnya itu jadi berkurang ya. Lemaknya habis lama-lama ya untuk cadangan lemaknya di dalam tubuh, kemudian juga massa ototnya juga berkurang. Jadi secara fisik kita lihat penurunan berat badan ya, yang kadang-kadang bisa sampai banyak sekali ya turunnya berat badan itu, dan terjadi kurang gizi seperti itu. Kalau misal seseorang terindikasi seperti apa yang dikatakan dokter, itu harus segera memeriksakan diri atau ada penanganan tertentu yang bisa dilakukan sendiri dokter? Iya, sebenarnya ketika seseorang itu sudah terdiagnosis penyakit pernapasan ya, itu dilakukan screening dulu ya, screening gizi. Jadi kalau screening gizi ini kita tidak melihat ke berat badan atau tinggi badan, kita melihat apakah ada penurunan asupan makan, kemudian yang kedua adanya penurunan berat badan ya, kemudian yang ketiga mungkin lemak bawah tubuhnya kok sudah berkurang, itu ada cara pengukurannya ya, kemudian hilangnya massa otot, kemudian ada gejala misalnya ada
penimbunan cairan begitu ya dalam tubuh gitu, kelihatan bengkak gitu ya, misal di kakinya. Nah itu kita kalau sudah ada 2 gejala dari gejala-gejala tersebut itu sudah beresiko malnutrisi. Sehingga kalau orang-orang yang non sewu ya, berat badannya mungkin dia termasuk berat badan lebih atau overweight ya. Tapi ketika sudah ada gejala itu, ini sudah merupakan deteksi dini awal gejala kurang gizi, sehingga harus segera dilakukan intervensi gizi gitu. Tentunya di sini intervensi gizi awal yang bisa dilakukan mandiri ya di rumah itu menjaga asupan gizinya tetap seimbang sesuai kebutuhan begitu nggih. Kemudian juga rutin untuk berobat ya, berobat secara teratur, kemudian juga mematuhi saran dari dokter ya, kapan harus kontrol, kapan harus minum obat, karena tentunya nanti sangat terkait erat ya dengan status gizi dari pasien tersebut. Oke, baik. Lalu untuk cara mengatasi untuk memenuhi status gizi yang menurun atau malnutrisi pada penyakit pernafasan, seperti apa dokter? Yang pertama tadi ya kita lakukan screening, ya kemudian ternyata kalau ada tanda-tanda malnutrisi, lalu kita lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap ya. Itu kalau untuk di fasilitas kesehatan tentunya nanti pemeriksaannya juga ada pemeriksaan penunjang lain ya. Kemudian setelah itu diberikan intervensi gizi ya. Intervensi gizi di sini untuk menentukan kebutuhan gizi pasien itu, baik dari gizi makro ya seperti energinya berapa kalori targetnya, kemudian karbohidratnya, protein, lemak itu berapa gram yang dibutuhkan ya, kemudian dalam bentuk apa diberikan ya. Karena sering juga penderita penyakit pernapasan ini dia juga tidak bisa makan secara normal ya. Misalnya kondisi sesak ya, kondisi sesak itu bagaimana, makan juga tidak bisa lancar begitu ya, terkendala, dia harus makannya porsi kecil tapi sering. Nah itu juga dipikirkan. Setelah itu apakah mungkin ya pasien ini ada indikasi untuk diberikan formula khusus ya, formula khusus misalnya formula yang tinggi energi, tinggi protein begitu ya, formula enteral dengan yang diramu bahan-bahan khusus seperti itu juga dipertimbangkan. Dan juga tentunya karena dari berbagai penelitian banyak juga ya yang kekurangan nutrisi zat gizi mikro ya, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, seng, selenium, zat besi. Jadi kita juga perlu melakukan pemeriksaan zat-zat gizi mikro tersebut ya, bisa dilihat dari gejala-gejala pasien tersebut atau pemeriksaan penunjang lainnya. Dan kemudian diberikan multivitamin atau mungkin vitamin terkait ya untuk mendukung pengobatan utama seperti itu. Oke. Kemudian untuk berbicara soal makanan, dokter. Ini makanan apa saja sih yang dianjurkan untuk penderita penyakit pernafasan? Ya. Sebenarnya secara umum hampir sama ya dengan penyakit yang lainnya begitu ya. Yang membedakan berdasarkan pengalaman kami itu kondisi pasien ya, kondisi pasien bagaimana, apakah dia bisa makan secara normal, tidak terkendala atau mungkin dia perlu adanya penyesuaian khusus ya, baik dari segi bentuk makanannya, kemudian juga rutenya seperti itu. Namun prinsipnya adalah tetap gizi seimbang ya, gizi seimbang. Jadi kalau gizi seimbang itu kan karbohidratnya kurang lebih sehari itu 3-4 porsi ya. Kemudian untuk bahan makanan sumber protein itu sekitar 2-4 porsi, dan itu bisa meningkat apalagi kalau ada kasus malnutrisi pada penderita tersebut ya. Kita bisa menambahkan sampai 30% ya dari total energi yang kita rencanakan itu untuk penderita-penderita penyakit pernapasan. Kemudian juga lemak itu sekitar 25% dari total kalori yang direncanakan. Dan tentunya di sini pemilihan bahan makanan ya, pemilihan bahan makanannya yang sehat, kemudian juga menghindari misalnya ya makanan yang menstimulasi batuk, misalnya seperti gorengan ya, kemudian makanan yang tinggi gula sederhana ya, jadi mengandung pemanis atau gulanya tinggi, itu hati-hati ya. Banyak sekali makanan kemasan rasanya nggak terlalu manis, tapi ternyata setelah kita lihat di komposisi gizinya itu gulanya tinggi, itu hati-hati sekali. Apalagi minuman kekinian ya, itu pernah diteliti gulanya sangat tinggi, itu hati-hati sekali untuk penderita dengan penyakit pernapasan. Iya.
Jadi selain makanan yang dianjurkan juga ada makanan yang harus dihindari, gitu ya dokter ya. Oke baik, kembali lagi ke dokter Ari. Dokter, untuk saat ini upaya apa saja yang dilakukan Balkesmas dalam penanganan penyakit pernafasan dokter? Iya, jadi khususnya untuk penyakit pernafasan itu kan banyak yang menular ya. Jadi kita senantiasa kita karena punya tusi selain kuratif rehabilitatif rujukan, kita juga punya tusi tugas pokok dan fungsi kita kewilayahan tadi, 7 wilayah kerja, dan itu sifatnya adalah preventif promotif atau UKM, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Sehingga kemarin juga dari setiap tahunnya kita selalu mengadakan kegiatan pembinaan di masyarakat di wilayah. Salah satu contohnya misalnya kita meningkatkan cakupan penemuan kasus untuk TB. Karena kan memang TB kan memang ditargetkan 2030 ya, itu kita harus eradikasi TB. Nah, ini juga menjadi momen yang baik bahwa termasuk karena Covid ya. Berarti kan kita dengan protokol kesehatannya harusnya terus ya dilakukan. Nah, kemudian kita juga meluaskan cakupan juga kepada kasus, kan saat ini kita juga Jawa Tengah itu sedang fokus juga untuk kasus-kasus stunting ya. Jadi di bawah 2 tahun dengan penimbangan berat badan yang tidak naik dalam 1 kali penimbangan, ini sudah patut diduga mungkin ada infeksi ya, salah satunya adalah infeksi atau memang kurang asupan atau salah dalam gizi gitu ya, mendapat asupan gizi. Nah, mungkin nanti akan ditambahkan. Sehingga kita kan juga ada kasus-kasus rujukan anak ya yang ada di Balkesmas ini karena ada dokter spesialis anaknya, sehingga kita juga melaksanakan itu ya. Sehingga salah satu upayanya tadi tentunya adalah lebih mengaktifkan lagi masyarakat ya untuk peduli ya terhadap infeksi paru yang sangat mudah menular itu. Kemudian juga kalau kaitannya dengan penyakit infeksi paru yang tidak menular, tadi juga disampaikan Bu Dokter tadi juga kaitannya dengan infeksi kasus CA ya, kanker paru terutama itu yang juga meningkat. Karena memang kesadaran kita untuk tidak merokok ini masih tinggi ya. Jadi itu yang perokok itu tidak hanya yang aktif tapi juga yang di sekelilingnya jadi perokok pasif, terutama yang keluarga ya, dekat dengan keluarga. Terus hati-hati juga kalau memang ditemukan kasus TB paru pada anak, berarti membuktikan kalau kontak eratnya juga hampir sama dengan COVID ya. Kalau COVID itu 20 kontak erat, kalau TB adalah 15 kontak erat. Ya, jadi itu berarti ada kasus aktif TB yang dewasa. Karena anak ada kecenderungan untuk ditularkan ya, atau mendapat penularan dari dewasa di sekitarnya atau orang terdekatnya. Sehingga kalau ditemukan kasus TB pada anak, maka kontak eratnya harus juga kita cari. Nah, itu yang kita lakukan bersama dengan koordinasi dengan wilayah, dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan kabupaten setempat, kita juga melakukan screening itu ya, atau menggerakkan screening itu. Sehingga juga nanti ada sistem rujukan ya, baik rujukan UKP-nya maupun rujukan UKM-nya yang kita lakukan sehingga komunikasi itu terjalin ya dengan wilayah. Baik Dokter Ari, luar biasa ya. Masih pengen ngobrol lagi, lebih panjang lagi, tapi kita break dulu ya dokter ya. Baik, dan tentunya untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan di program Bangga Jateng. Jangan lupa untuk melalui aplikasi Google Play Store, melalui aplikasi JPM Stream atau TV digital untuk wilayah Pati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng.
Oke, kembali lagi di program Bangga Jateng dan masih di talk show Gizi Sehat Penderita Penyakit Pernafasan bersama Balkesmas Wilayah Pati. Dan masih bersama Dr. Ari Wahyu juga Dr. Mela. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk Dr. Mela ya. Dokter, untuk tip dan trik untuk penderita terkait dengan gizi seimbang pasien pernafasan, apa saja dokter? Oke, untuk tip dan trik itu sebenarnya mudah sekali ya. Yang penting pertama itu adalah makanlah aneka ragam makanan. Artinya kita tidak boleh hanya makanan-makanan tertentu saja yang dikonsumsi. Jadi kalau ada istilah rainbow food ya, jadi berbagai macam makanan, berbagai macam warna, itu nanti untuk memastikan bahwa makanan yang kita makan itu gizinya akan seimbang, kemudian juga vitamin, antioksidannya juga lengkap, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah patuhi rekomendasi ya, bahwa makan itu paling tidak jadwalnya itu adalah 3 kali makanan utama, kemudian 2 kali makanan selingan ya. Dan untuk penderita penyakit pernafasan ya, apabila ada terkendala misalnya sesak nafas, itu bisa disiasati dengan makan porsi kecil tapi sering. Kemudian yang ketiga adalah untuk penderita penyakit pernapasan bisa juga disiasati untuk meningkatkan asupan energinya itu dengan makanan yang padat gizi. Jadi mungkin makanannya porsinya kecil tapi gizinya itu padat ya, baik dari segi energi, protein dan kandungan gizi yang lainnya, seperti itu. Dan juga tetap jaga kesehatan dengan olahraga rutin ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga kalau perlu harus konsultasi gizi nih ya, bisa ke Balkesmas juga, di sini ada ahli gizinya yang untuk bagaimana kebutuhan gizinya yang khusus ya untuk penderita penyakit pernapasan, itu bisa dilakukan konsultasi dan konseling seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Mela. Dan untuk selanjutnya Dokter Ari, Dok, apa nih untuk pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mudik dan lebaran yang sesaat lagi bakal berlangsung? Jadi mungkin kita informasikan ya kepada masyarakat, khususnya yang ada di Ekskarsidenan Pati ini, yang bisa nanti mendengarkan kita ya. Jadi yang pertama-tama saat ini kita masih puasa ya. Jadi saat puasa ini tetap harus menjaga kondisi, karena kalau malam itu lebih banyak ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat muslim ya, sehingga tadi disampaikan ya, gizi sehat seimbang sesuai usia itu adalah menjadi pesan message pemerintah saat ini ya, karena terutama untuk anak-anak ya, dan yang sudah, apalagi yang sudah ikut berpuasa juga kan, anak-anak ada juga yang sudah berpuasa, dan yang dewasa maupun yang lansia, kelompok rentan ya, ini memang harus kita lindungi ya, terutama itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan merokok, kalau bisa saat puasa ini adalah momen yang baik nih sebetulnya untuk menghentikan rokok ya, karena memang rokok itu dengan orang terdekat itu menjadi perokok pasif tadi yang saya sampaikan, dan itu sangat membuat daya tahan tubuh dari kita semua yang ada di sekitarnya itu juga terpengaruh ya untuk rokok. Kemudian kalau untuk kaitannya dengan mudik dan lebaran nanti ya, tadi disampaikan ya, asupan gizi itu juga harus diperhatikan, terutama momen-momen saat makan bareng ini juga harus diperhatikan dalam penyiapannya ya. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi apa-apa gitu ya, jadi makanannya dalam kondisi prima sehingga kalau nanti disantap juga tidak menimbulkan masalah kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian dalam perjalanan tentunya tadi ya, dipastikan tadi kita sudah harus booster ya, sudah terlindungi imunisasi bagi anak-anak. Kemudian juga protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Kemudian juga kita masih terlindungi lagi dengan aplikasi ya, ikuti kalau berkunjung ke tempat fasilitas publik biasanya sudah dilengkapi dengan kalau dulu Peduli Lindungi, sekarang sudah berubah menjadi Satu Sehat. Ya, Satu Sehat ya, aplikasinya masih sama, bisa di-upgrade ya menjadi Satu Sehat miliknya Indonesia. Kemudian untuk di kita itu ada Paijo GR ya, jadi Paijo GR itu singkatan. Jadi Paijo GR itu adalah peningkatan akses layanan dan informasi kesehatan Jawa Tengah online dengan gotong royong. Paijo GR ini bisa kita unduh juga di Play Store, dan itu nanti sudah connect dengan Satu Sehatnya Kementerian Kesehatan. Ya, tampilannya nanti seperti ini. Kalau bisa di shoot mungkin, nah seperti ini.
Ya. Ya, di sini ada Balkesmasnya. Ya. Jadi kita juga masuk di dalamnya. Dan ini juga ada Satu Sehatnya juga. Dan ini milik seluruh masyarakat Jawa Tengah. Jadi semuanya bisa mengakses ya, termasuk yang sudah booster, ya itu bisa diakses semuanya, dan itu nanti sangat membantu kalau kita melakukan pergerakan atau kunjungan gitu ya, nanti mudik maupun arus balik, dan juga kunjungan ke fasilitas pelayanan publik ya. Itu bisa dipakai di situ karena Satu Sehatnya sudah connect juga di situ. Kemudian juga kita akan mengetahui peta pos kesehatannya di situ. Jadi nanti kita juga akan kalau untuk Kabupaten Pati itu ada 4 pos ya, pos kesehatan nanti yang akan diakses oleh kita tenaga kesehatan yang ada di sini. Kalau kita di Batangan, kemudian di Puri, kemudian juga di Kelinci ya, 2 Kelinci, sama 1 lagi mungkin di terminal ya. Ya, jadi 4 titik itu nanti mungkin akan diakses oleh teman-teman kesehatan di Pati khususnya ya. Tapi kalau kita nanti mungkin juga ikut mensukseskan juga untuk kaitannya dengan posko yang di provinsi. Ya, sehingga nanti harus ada pengaturan ya nanti di kita secara internal apakah kita nanti akan ikut juga di posko yang di Pati. Jadi itu yang sekedar informasi. Kemudian jangan lupakan disediakan seluruhnya ya, mulai tanggal 19 sampai 25 nanti ya, April ini ada fasilitas untuk booster. Fasilitas booster. Ya, di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya, sehingga nanti akan fasilitasi masyarakat untuk yang akan mudik, yang boosternya belum lengkap, hati-hati, jangan lupa untuk mampir ke fasilitas kesehatan, sudah disediakan vaksinnya. Jadi vaksin sudah cukup ya. Kita pun juga nanti kalau memang ada yang mengakses akan kita cukupi untuk vaksin gitu. Dari tanggal 19 sampai 25 April ya. Selama libur bersama itu ya. Jadi libur bersama arus balik maupun mudik ya. Arus mudik maupun balik. Siap, terima kasih Dokter Ari. Dan lanjut Dokter Mela, apa nih dokter untuk pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan tips aman selamat untuk mudik kali ini? Untuk terkait dengan gizi ya, yang pertama tentunya tadi balik lagi nih Mbak ke asupan gizi seimbang, itu harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, perhatikan keamanan pangan ya, sudah disinggung Dokter Ari juga, apalagi untuk perjalanan mudik ya, masyarakat untuk makanan kan bisa kadang-kadang harus beli di luar gitu ya, di selama perjalanan itu tolong diperhatikan untuk keamanan pangannya, dari kebersihannya, kemudian juga dilihat juga bahan makanan sumbernya itu seperti apa ya, harus yang tetap diperhatikan komposisi gizi seimbangnya begitu ya, jangan sampai terlalu tinggi gula misalnya. Makanan-makanan yang dimakan itu kebanyakan dari sumber karbohidrat, dan karbohidratnya yang simplek, misalnya minuman manis, kemudian tepung-tepung ya yang mengandung tepung terigu seperti itu, tapi tetap harus ada ditambah dengan asupan serat ya dari sayur dan buah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup ya, karena istirahat yang cukup pun juga akan mempengaruhi imunitas. Yang keempat tentunya menjaga kondisi hidrasi tubuh ya, cairan tubuh dengan mengkonsumsi minuman ya, minuman bening diutamakan ya, kurang lebih 8-10 gelas sehari atau bisa lebih sesuai dengan kebutuhannya gitu. Iya, jadi jangan sampai puasa ini menjadi alasan untuk ini ya dokter ya, untuk tidak sesuai apa yang dianjurkan dokter tadi ya. Iya. Lemes, mungkin puasa padahal lemes nunggu THR cair gitu ya dokter ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi dokter? Cukup, baik, dan terima kasih, sangat luar biasa, sangat bermanfaat pastinya bagi pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan tayangan talk show mengenai gizi sehat penderita penyakit pernafasan bersama Dr. Ari Wahyu dan Dr. Mela. Terima kasih untuk ilmunya yang sangat bermanfaat dokter. Dan akhirnya saya Vivi Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program Bangga Jateng. Dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ini melalui aplikasi Google Play Store, yaitu melalui aplikasi JPM Stream atau melalui TV digital untuk wilayah Jateng. Dan akhirnya saya Vivi Kusuma pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.